Berikutnya li. Qalqalatun qulubu jadi walinu min hal ya wa wawun sukina. Ya wa wawun sukina wan fataha qablahuma. Ya waw dalam kondisi sukun sebelumnya fathah. Definisi dari lin suhula mudah. Khurujul harfi min makhrajihi fi linin wa suhulati mudah. Lauma wow. Kalau ianya aina fa aina tadhhabun. Ya atau wau sukun sebelumnya fathah. Sekarang gimana kalau misalkan ya sukun, ya lin ya sukun atau wau sukun sebelumnya fathah. Tapi setelahnya sukun. Contohnya kayak khairun. Coba kalau kita berhenti gimana? Berapa harokat? 2 harokat. Saya cuma makan 2 harokat. Ahmad. Ada lagi yang lain? 6. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Berarti yang menjawab cuma 2 orang, yang lainnya golput. Mau golput di mana-mana menang terus ya. Indonesia nggak diusir, nggak di KWI. Ya mungkin golputnya karena belum tahu. Kita udah tahu salah sama golput. Lin ketika dalam kondisi wakof maka hukumnya berubah menjadi lin arid disebut. Maka harokatnya juga kita lihat ketika di awal kalau kata Imam Syafi'i dalam kitab Syafi'iyah arid disebut itu memiliki 3 hukum. Yang pertama al-qasru, yang kedua at-tawassutu, yang ketiga ada al-isbah. 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Namun yang 2 harokat dia mazhab tidak dikenal, tidak masyhur. Tapi yang 4 dan yang 6 itu yang masyhur. Nah, dengan demikian catatan, ketika di awal kita pakai 2 harokat, seluruh mad lina hadis sukun itu 2 harokat. Tapi otomatis dia pakai yang mazhab yang masyhur, yang tidak dikenal, tidak masyhur. Dan yang masyhurnya itu adalah 4 atau 6 harokat. Misalkan wa fi dzalika atau wala yaquluna lahu apa ya? Wala khaufun alaihim. Kalau berarti wala khauf. Ya, 4 harokat atau 6 harokat atau 2 harokat. Ya, kalimat. Tapi kalau misalkan setelah huruf lin itu adalah harokat, berarti dia lin aja, lin aja. Bukan mat, tapi hakulin satu harokat biasa. Lalu aina. Selesai lin. Lanjut ke sifat berikutnya al-insyirah. Tadi sudah kita contoh sudah kita jelaskan. Sudah kita nyerempet. Nyerempet apa bahasa Indonesianya? Nyerempet kan ya? Nyerempet, colempet. Colek. Oh iya, tadi sudah kita colek. Insyirah itu apa? Al-mailu menyimpang. Secara istilahnya dia menyimpangnya satu huruf dari makhrajnya tidak sampai ke makhraj yang lain. Jadi saya tempatnya di sini, mail di sini bukan contoh apa? Menyimpang. Saya posisinya sebagai striker. Mulai pangkat dong. Si pelatih bilang kamu posisi striker. Berarti ya wilayah kerjanya ya di depan. Gak mungkin di belakang gawang di belakang gawang maksudnya. Di gawang maksudnya. Berarti dia ya
ngambil tugas yang harusnya kerjanya si kiper kan, kipernya ada 2, ya bagus sih, tapi nanti yang nyerang siapa coba? Kan enggak ada. Jadi analogi saja. Maksudnya wilayah kerja dia tuh di situ, ya berarti fokus dia di situ. Tapi maksud al-inhiraf di sini inhiraf yang dibolehkan. Dia boleh dia menyimpang dari tempatnya pindah ke tempat orang lain. Nanti misalkan siapa ya, Malik, mana Malik? Ya Malik misalkan di situ pindah ke sini misalkan. Kalau itu boleh nggak? Ya boleh aja kalau lewat doang. Karena nggak ada lagi. Jadi seperti itu. Tapi maksud ini harus di sini menyimpang yang memang itu sifatnya dia, karakter dia itu memang gitu menyimpang. Karena kalau misalkan nggak menyimpang dia nggak bakalan sempurna. Yaitu lam dan ro. Sekarang lam, hafal tulisan. Coba ucapkan lam tanpa torful lisan, tanpa libatkan torful lisan. Silakan, Firdaus contoh. Pakai ini. Jangan ingat ya, jangan dilibatkan torful lisan. Yang apa? Lina misalkan Lina coba. Ya. Dan juga ada yang bisa. Karena kalau orang lam itu dia mau nyimpang itu orang bisa. Seperti itu. Beda sama jin. Baik. Gak mungkin dia pindah ke kalau misalkan gimana? Atau tak itu ruang lingkupnya di situ di tulisan. Gak mungkin dia pindah ke atau dibantu sama ini, sama ditambahin sama kalau ini tenggorokan halqiyah. Gak mungkin seperti itu. Yang asalnya jadi seperti itu. Tidak main fash kalau kata orang dunia. Lam berarti nggak bisa ya, karena memang sebenarnya dia roh juga sama. Roh itu di mana? Torful lisan. Dia dikatakan menyimpang karena kadang-kadang ini yang pertama ya. Yang pertama, kadang-kadang si roh itu dia masuk ke makhraj nun. Atau lam. Coba itulah apa antum juga mungkin mempraktekannya seperti itu. Kadang-kadang roh itu masuk ke makhrajnya nun atau masuk ke makhrajnya lam. Karena roh ada di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pertama itu yang paling masyhur. Yang kedua, dia roh itu dia menyimpang ke makhrajnya lam. Makhrajnya lam di mana? Di atas muntaha lisan atau hafat lisan al-adna. Nah, lam juga dia roh juga menyimpang situ. Ini kan lidah. Dia di sini nih. Pakai ini dia. Enggak 100% pakai ini. Beda sama dal, ta, ko. Dia mungkin sempurna pakai ini. Ya kan? Tapi kalau misalkan ro, dia menyatakan ini nih. Yaitu kalau pakai ini kan, kalau nggak ini ya ini. Itu disitu masuk dari inhiraf. Dari inhiraf ro. Jadi sekali lagi, khilaf di situ bukan khilaf hakiki, bukan khilaf yang fatal. Itu sifat karakter dari lam dan ro. Kemudian yang berikut ini udah ya inhiraf. Yang berikutnya adalah takrir. Nah, ini penting takrir. Di sini banyak orang keliru. Dan satu-satunya sifat huruf yang tahu aja berarti. Satu-satunya sifat huruf yang diketahui tapi untuk dilanggar adalah takrir.
satu-satunya sifat huruf yang 17 ini, kalau yang lainnya diketahui untuk dipraktekkan, kalau ini diketahui untuk dihindari, untuk dihilangkan. Takrir, namanya takrir itu kan bergetar kan. Antum pernah dengar qori membaca qori yang ini ya, yang terjaga bacaannya, membaca rohnya Bismillahirrohmanirrohim. Ada gitu? Pernah dengar? Nggak ada. Nah, kayak gitu. Lagi, pakai mic. Rohnya enggak bergetar, enggak, tapi lihat dia posisinya taklim atau taklim. Kalau taklim berarti ngangkat langsung kalau taklim berarti dia merendah. Tapi di sini ada mulahal. Walaupun roh di situ dia tidak boleh takdir, tetapi bukan berarti dia i'damu hadhihi sifat, menghilangkan sifat takdir ini bilkuli secara keseluruhan. Sehingga yang terjadi adalah sebagaimana kata Ibnu Jazari al-Masromah, atau mengucapkan roh itu kayak mengucapkan roh itu kayak lam al-mughalladhah, lam yang tabwid, atau roh Al-Rahman. Ada itu enggak? Atau lam mughalladhah Bismillahirrahmanirrahim. Ada gitu enggak? Pernah dengar enggak? Kalau Anda sendiri pernah dengar? Jadi roh di situ karena roh di situ terdengar seperti lam. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Imam Ibnu Jazari. Walaupun di sini sifatnya takdir, tapi dia bukan disamarkan. Yang namanya disamarkan berarti bukan dihilangkan kan? Disamarkan ifal takdir. Berarti bukan dihilangkan. Berarti roh ada takdirnya ada, tapi sama-sama sedikit. A'anzartahum am lam tunzirhum. Ada takdirnya? Ada, tapi sama-sama tidak jelas. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, seperti itu. Itu takdir. Sudah?